Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak jamaah Majlis Aga atau jamaah ta'ziyah malam yang ketujuh atas meninggalnya almarhumah al-maghfurlah Ibu Hajjah Khulaifah binti Abdul Haq. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang saya hormati sahibul musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Bapak Haji Rahmat Arifin dan juga Bang Oman sebagai RW 011 yang alhamdulillah suaranya ada, nggak kayak Sakur suaranya kagak. Alhamdulillah. Yang saya hormati para ketua RW, para ketua RT dari RT 11 sampai dari RW 11, para RT di RW 11 dan RW dan RT di RW 4. Emang sama RW 4 rada-rada lupa, orang suaranya kagak. Ya, saya hormati guru kita bersama Ustadz Mahdi Sukni, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Kahfi yang suaranya itu saya itu ngelembut Pak, saking enaknya. Alhamdulillah. Dan juga Ustadz Syekhul Islam, Ustadz Firdaus, Ustadz Ahmad Raji, Pak Joji, dan semua para tokoh masyarakat, para orang tua, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ketujuh. Malam ketujuh, kenapa kita merayakan, kenapa kita ta'ziyah itu dari malam 1 ke 7, 40 hari, terus habis 40 hari 100 hari, terus haul. Dasarnya itu apa dasar? Yang kita ikutin ini siapa? Yang kita ikutin keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, inni tariku fikum sakalain, kitabullah wa itrati, kitabullah wa sunnati, wa fi ba'di riwayah kitabullah wa itrati. Saya tinggalkan kepada kamu dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua Sunnah. Dalam riwayat yang lain keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi tawassul dibaca oleh Syekhul Islam, oleh Ustaz kita Syekhul Islam. Alhamdulillah, semua keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ahlul kisah disebut. Sebab tawassul yang paling tinggi di dalam Islam. Maka saya yakin Ibu Hajjah Khulaifah hari ini tenang di kuburan, hari ini nyaman di kuburan. Sebab kenapa? Tawassulnya langsung kepada ahlul kisah. Tadi beliau menyebutkan, Syekhul Islam disebutkan itu ahlul kisah. Yang kita maulid itu selalu kita baca, innama yuridullahu ankum yudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhkira. Disebutin Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan ahlul kisah. Nah, ini tawassul ini kita tawassul sama Syekh Abdul Qadir Jilani, kita tawassul sama Syekh Fulan, sama Sufi ini, Sufi itu. Semuanya itu ujungnya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya tadi almarhumah bukan hanya kita bacain, kita tawassulin. Jadi benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
dalam kesempatan ini almarhumah kita baca ini tanda bakti anak, tanda bakti saudara kepada yang meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, laulal ahya la halakatil amwat. Seandainya enggak ada orang yang hidup, orang yang meninggal celaka semua. Dia butuh nih kiriman dari kita, dia butuh. Dulu orang tua saya itu, jadi dari masih kecil itu saya selalu diajak tahlil dari rumah pulang, kalau ada meninggal pulang diajak selalu. Itu orang tua saya selalu bilang, Bi, itu yang lu tahlilin jangan lu anggap dia mati, jangan lu anggap dia meninggal, dia itu masih ada. Orang tua saya itu selalu bilang kalau sampai 40 hari itu masih ada di rumahnya. Jadi almarhumah masih ada di sekeliling kita, apalagi baru 7 hari. Jangankan baru 40 hari, setiap malam Jumat, dalam riwayat yang sahih itu dikatakan setiap malam Jumat itu almarhum orang tua kita itu turun ke rumahnya masing-masing, dilihat tuh ahli warisnya. Kalau ahli warisnya baik, tenang dia, senang, masrur. Tapi kalau ahli warisnya cakar-cakaran, berkelahi, sombong sini main gorat-garet tanah, kontrakan gorat-garet, ya udah, fa'allama. Itu orang tua sedih. Makanya beberapa ulama itu jangan kita anggap orang tua, orang yang masih hidup itu nggak ngeliat kita, tahu. Kalau kita puasa hari Senin, itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan puasa hari Kamis, karena dilaporan Allah Subhanahu malaikat itu ngelaporin amal kita. Kalau hari Jumat amal kita dilaporin sama keluarga kita. Jadi beberapa ulama itu mengatakan kalau hari Jumat itu amalan kita ini itu dikasih tahu sama orang tua kita. Orang yang masih di dunia ini dikasih tahu. Jadi bukan berarti orang yang sudah meninggal hilang, enggak, tetap. Makanya ini ngingetin diri saya juga, ngingetin diri saya buat kita semua. Orang yang sudah meninggal itu, kalau kata guru saya Ismail, jangan sampai setiap hari kita luput bacain Fatihah. Tiap hari itu kita harus bacain Fatihah, tiap habis sholat. Nah makanya ada ulama besar itu, ulama sufi, beliau mengatakan kalau perlu itu setiap hari kita baca Fatihatul Kubra. Itu jangan sampai lepas yang namanya Fatihatul Kubra. Terutama kalau kita habis sholat tahajud, kita baca itu Fatihatul Kubra. Itu kalau kita udah baca Fatihatul Kubra, insya Allah doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin terus kan, Anies Muhaimin. Masuk juga. Berarti besok kalau partai yang gak dukung amin, jangan dipilih, itu buang aja ke laut itu. Anies bisa jadi presiden gara-gara PKB ini. Besok kalau gak boleh PKB, kualat semua ini Pak. Jadi mesti amin semua ini Pak. Amin. Yang bilang amin kan bukan saya itu semua. Iya. Gua maaf Pak Arifin. Ini bukan PKB semua sini. Jadi canda nggak apa-apa. Nah itu. Benar. Apa? Doa kita nggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari Syekh Pak. Beberapa ulama. Ini orang doa kita tiap hari sholat tahajud, kita tiap hari puasa Senin Kemis, bahkan kita setiap hari misalnya puasa Nabi Daud, setiap hari kita beramal apa aja kita amali, sholat tasbih, sholat doa kita baca semua. Tapi orang tua kita nggak ridho, mustahil doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan diterima doa kita oleh Allah.
Doa kita diterima karena orang tua. Makanya kita mau orang tua itu, kata guru saya itu Syekh Khair, jangan lupa tiap hari kita baca Fatihatul Kubra. Apa itu Fatihatul Kubra? Kalau perlu itu pas habis sholat tahajud kita baca. Kalau kita habis baca Fatihatul Kubra, langsung kita doa, insya Allah doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin lagi kan? Amin. Diungkur suara kagak banyak ngomong loh. Baru teriak ini bukan. Kalau mau ngomong nggak apa-apa, mau ngomong gede suaranya ada. Apa? Fatihatul Kubra itu apa? Yang pertama kita baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita baca 10 kali. Sholawat itu nggak usah panjang-panjang. Yang dia jadi Nabi aja. Baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu Pak yang paling banyak kita baca. Bahkan saya Ismail itu bilang kulla yaumin mauludun Nabi. Setiap hari itu maulidnya Nabi. Setiap hari itu jangan lupa kita baca selawat sebanyak-banyak. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama orang yang dicintainya. Beliau kita umat Islam yang dicintainya ya partai Islam. Milihnya Anies Muhaimin. Gitu. Kalau yang dukung Prabowo buang ke laut gitu. Apalagi Ganjar kan gitu. Itu kan? Nah udah, kita baca selawat 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis kita baca selawat, kita baca Fatihah. Yang pertama kita niatin buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Habis itu kita baca Fatihah buat kedua orang tua kita. Habis setelah baca Fatihah buat kedua orang tua kita, kita baca Suratul Qalaqil. Apa tuh Suratul Qalaqil? Surat yang dimulai dengan kul. Kita baca dulu Qul ya ayyuhal kafirun. Habis kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Habis itu kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Terus kita baca lagi tuh Inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Bahkan kalau baca Inna anzalna itu kalau bisa setiap habis sholat maghrib atau habis sholat asar itu jangan kita putus 7 kali. Guru saya itu bilang kalau baca Inna Anzalna itu kalau bisa tiap habis sholat maghrib atau habis sholat asar 7 kali. Terus habis itu kita baca Billahi atasamtu wa billahi asiktu wa ala Allahi atawakkal. Billahi atasamtu, kita berpegang sama Allah. Billahi atasamtu wa billahi asiktu, kita berpegang benar-benar erat dengan Allah. Wa ala Allahi atawakkal. Dan urusan kita semua kita serahin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Itu habis kita baca Inna Anzalna 7 kali, kita baca ayat kursi 3 kali. Setelah kita baca itu semua Pak, itu kalau kata guru saya Syekh Khair itu seluruh orang tua kita yang kita bacain Fatihatul Kubra itu seakan-akan mendapatkan kiriman ad-dunya wa ma fiha. Ini sampai saya baca terus rawi-rawinya ini Pak, yang ini orang-orang sufi yang baca. Itu sampai seakan-akan orang yang kita kirimin itu kedua orang tua kita itu benar-benar ridho sama kita. Di waktu kedua orang tua kita ridho kepada kita, setelah kita bacain Fatihatul Kubra, setelah itu kita berdoa, insya Allah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Almarhumah ini kalau anak-anaknya masih kecil, saudara-saudaranya Bang Oman, terutama saya lah, kita semua ini keluarga kita ingetin diri kita, itu kita jangan lupain.
orang-orang yang kita sayang itu kita baca. Bahkan kalau kita ngikut keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya anak lagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau keturunan Sayyidina Husain punya anak lagi Ali Zainal Abidin. Jadi kalau tadi dibacain sama Ustaz Syekhul Islam fulan sampai Syekh Abdul Qadir Jalani fulan itu semuanya pongkolnya ke Ali Zainal Abidin. Sebab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu habis semua, dibunuh-bunuhin pada waktu itu 10 Muharram. Yang tersisa hanya Ali Zainal Abidin. Bahkan anak beliau yang namanya cucunya beliau ini Ali Al-Asghar, Ali Al-Akbar, semua itu habis. Jadi keturunan Rasulullah mentoknya itu ke Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak lagi namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lagi Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq yang tadi dibaca oleh Syekhul Islam itu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu semuanya murid siapa? Murid Ja'far Shadiq. Nah, kenapa dipanggil Zainal Abidin? Karena tiada hari hidupnya selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari ibadah. Makanya dipanggil Zainal Abidin. Zain itu apa sih artinya? Zain itu perhiasan. Al-Abidin, perhiasan seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya hanya ibadah. Kalau malam orang pada tidur, dia bagi-bagiin gandum kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya pas beliau meninggal itu di belakangnya itu kayak berceplak. Nah, Ali Zainal Abidin ini punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Kalau apa ada ibadah orang tua kita yang sehebat Ali Zainal Abidin? Nggak ada. Zaman sekarang nggak ada. Setelah beliau meninggal juga nggak ada yang ibadahnya sehebat Ali Zainal Abidin, sampai dijuluki Zainal Abidin. Nah, beliau punya anak padahal orang tuanya itu ahli ibadah, benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari tanpa ibadah. Beliau punya anak yang namanya Muhammad Al-Baqir. Karena birrul walidain, karena ketaatan kepada orang tua yang sudah meninggal, itu beliau sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita mau tidur, kalau Bang Haji Rahmat Arifin kalau merokok Samsu sehari 2 bungkus, tadi saya tanya 2 bungkus. Jadi kalau kita hitung ngerokok itu Samsu agak keras, itu kalau 2 batang 5 menit lebih, 7 menit dah. Itu kalau ngerokoknya juga ngok-ngok gitu, itu 7 menit. Nah ini kita buat orang tua kita sebelum sholat kita sisihkan waktu 7 menit. Kalau sahur sholat ya dia 5 menit paling banyak lah. Kalau Bang Markum bisa 15 menit. Karena kenapa? Ibadahnya kuat, makanya suaranya banyak. Jadi 15 menit. Nah itu apa? 7 menit. Itu Muhammad Al-Baqir. Itu sebelum tidur. Ini tanda taat kita kepada orang tua kalau bisa. Muhammad Al-Baqir itu sebelum tidur dia sholat 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat, pahalanya dihadiahin untuk kedua orang tua kita. Bahkan ulama-ulama itu, ulama-ulama sufi itu kalau habis Jumat itu, ini saya selalu dimanapun saya ingetin diri saya, ngingetin semuanya. Karena seorang mukmin itu sama mukmin pun yang yasuddu ba'dul ba'd, satu sama lain saling ngingetin. Itu kalau habis Jumat kalau bisa kita sedekah. Ini sering saya ulangin, kita sedekah semampu kita.
Kita mampunya 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 50.000, kita kasih. Kita kasih orang di bawah kita niatin pahalanya untuk kedua orang tua kita. Karena pada ba'dal Jum'ah, kenapa orang-orang dulu itu kalau bainal maghrib wal isya itu kalau malam Jumat nggak keluar dari rumah baca Yasin? Karena itu turun, Pak. Kenapa kalau hari Jumat, kalau pagi, kalau nggak pagi, ba'da sholatil Jum'ah, riwayat yang ashah itu riwayat yang sahih, dan ulama-ulama sufi rata-rata melakukannya ba'da sholatil Jum'ah, yaitu setelah sholat Jum'ah itu sedekah atau dia datang ke kuburannya dia ziarah ba'da sholatil Jum'ah. Karena kenapa? Karena almarhum, orang yang meninggal pada ba'da sholatil Jum'ah, setelah sholat Jumat itu nunggu kiriman dari kita. Mereka itu almarhum orang yang sudah meninggal, seperti di tengah lautan yang minta tolong dan kitanya nggak dengar. Di perumpamaannya seperti itu. Di tengah lautan minta tolong, kitanya nggak dengar. Apa pertolongan kita kepada kedua orang tua kita yang meninggal? Kakek kita, nyak kita, baba kita yang udah meninggal, apa? Mereka menunggu kiriman itu kita sedekah. Pahalanya kita niatin untuk kedua orang tua kita. Insya Allah kalau setiap hari kita bacain Fatihatul Kubra, setiap kita mau tidur kita sholatin 2 rakaat, pahalanya untuk kedua orang tua. Ba'da sholatil Jum'ah kita sedekain, pahalanya untuk kedua orang tua kita. Insya Allah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu mendapatkan keridhaan dari Allah, kita berdoa insya Allah hidup kita di dunia aman tenang, berkah. Apalagi besok dengan PKB sama Amin lebih berkah lagi. Ini nyebut Amin. Nah itu yang terpenting, kita selalu ingat kepada kedua orang tua kita. Karena kalau kita ingat kepada kedua orang tua kita, insya Allah anak-anak kita juga bakal ingat. Ini cepet banget. Tadi saya ngobrol sama Bang Jaripin, ini sama abangnya Bang Oman, ngobrol umur udah 70, dia nanya umur saya udah 50. Seakan-akan itu dunia cepet. Dunia darul mamar wala darul makar. Tatang yang paling gemuk banget sekarang udah kuruk. Ini dunia, Pak. Cepet ini dunia. Darul mamar. Dunia itu tempat lewat doang, bukan tempat netep. Cepat. Makanya Imam Syafi'i bilang kullu atin qarib. Waktu yang kita akan lalui itu cepat, dekat. Nah makanya mudah-mudahan kita datang ke sini, mudah-mudahan almarhumah diterima amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang sabar, yang tadi Bang Oman bilang diterima oleh Allah dan keluarganya diberikan kesabaran, anaknya yang masih kecil insya Allah jadi anak yang soleh dan solehah, kepada Allah, kepada kedua orang tuanya. Amin. Dan juga kita yang masih hidup, mudah-mudahan selalu diingetin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena demikian, karena saya ada acara lagi, maklum musim kampanye Kur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.